Ik ben Marta Antonie Akihari. Ik ben de oudste dochter van de heer Petrus Akihari. Bij het KNIL was hij sergeant-majoor, instructeur. Op Sabang was hij geliefd en gerespecteerd als militair. En hij had veel gedaan voor zijn manschappen. Wat de revolutie voor hem betekent. Hij was blij met de onafhankelijkheid van Indonesië. En Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang kesaksian putri tentara KNIL asal Maluku. Marta Antonie Akihari terdiam sejenak, lalu bibirnya bergetar saat menceritakan tentang ayahnya, Sersan Mayor Petrus Akihari, komandan KNIL asal Maluku. Sepanjang revolusi, dia bahagia Indonesia telah merdeka, dan sebetulnya dia ingin kembali di Kepulauan Maluku sebagai purnawirawan. Tapi yang terjadi tak sesuai harapan, kata Marta. Wat de revolutie voor hem betekent. Hij was blij met de onafhankelijkheid van Indonesië. En ja, hij wilde terug naar de Molukken als een gepensioneerde man. Maar alles is anders verlopen. Kesaksian Marta tentang ayahnya itu ditayangkan di channel YouTube Rijksmuseum saat pembukaan pameran revolusi Indonesia Independen di Rijksmuseum Amsterdam, Belanda pada tanggal 11 hingga 12 Februari 2022. Marta adalah putri sulung dari Petrus Akihari yang menjadi prajurit KNIL saat usia 18 tahun pada tahun 1926. Ik ben Marta Antonie Akihari. Ik ben de oudste dochter van de heer Petrus Akihari. Bij het KNIL was hij sergeant-majoor, instructeur. Petrus Akihari terdaftar sebagai prajurit KNIL dengan nomor 20574. Saya bangga bila membaca nomor doktaknya, sebuah pencapaian luar biasa. Seorang biasa dari desa Aboru, kata Marta. 20574. Ik was trots toen ik dat zag en las wat er op die bodytext stond. Ik zei, hij heeft het toch maar even gepresteerd. Hè. Een gewone jongen uit het dorp Aboru. Marta menyimpan doktak berbentuk bulat bernomor 20574 dan kartu identitas prajurit KNIL dengan pas foto ayahnya masih muda. Dua objek itu ditunjukkan ke publik Belanda dalam pameran revolusi. Baginya, kedua benda itu menyimpan kisah hidup ayahnya. Dua benda ini teramat berarti di hati kami. Keduanya mengingatkan kami akan riwayat ayah, siapa dia dan jadi apa dia dulu, kata Marta. Deze twee objecten waren voor ons waardevol en dierbaar. Het herinnert ons aan de geschiedenis van mijn vader. Wie hij was en wat hij is.
Marta menuturkan ayahnya seorang militer yang dihormati dan dicintai di Sabang. Komitmennya pada pasukannya tidak main-main. Op Sabang was hij geliefd en gerespecteerd als militair. En hij had veel gedaan voor zijn manschappen. Rijksmuseum memberikan keterangan bahwa Petrus Akihari dipaksa bekerja membangun rel kereta api Burma selama pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Tak sedikit yang menjadi korban dalam kerja paksa itu. Hingga Jepang menyerah, istrinya Yakoba beserta kelima anaknya tidak mengetahui apakah ayahnya selamat dalam kerja paksa itu. Akhirnya Petrus Akihari bisa berkumpul bersama keluarganya dan pada tahun 1949 dia melanjutkan tugas sebagai prajurit KNIL di Sabang, Aceh. Pangkatnya dinaikkan menjadi sersan mayor. Dia bertanggung jawab menjaga tawanan perang para pejuang Republik. Dia disebut memperlakukan para prajurit Republik itu dengan manusiawi, sehingga dia disegani dan aman dari ancaman kekerasan setelah Belanda menyerah. Bagi saya, revolusi adalah masa yang menakutkan. Kamu tak bisa mempercayai siapapun, tak juga bisa mengungkapkan isi hati ke siapa saja, kata Marta. De revolutietijd was voor mij een angstige periode. Je kan niemand vertrouwen en je kan ook niemand in vertrouwen nemen. Marta tampak emosional ketika menceritakan pengalaman hidupnya setelah revolusi. Perjumpaan dengan ayahnya yang meninggalkannya di usia sekitar 10 tahun membuat hatinya berkecamuk. Marta dan keluarganya pergi ke Sabang dengan menumpang kapal. Saat tiba di Sabang, dia dan kedua saudara laki-laki melihat para prajurit KNIL. Itu di sana, itu papa, kata Marta dengan nada tinggi, menirukan adiknya yang berteriak. Mana papa? Tanya Marta. Para prajurit itu memakai seragam yang sama. Itu di sana, dia melambai, kata Marta mengutip kata-kata adiknya. Betulkah itu ayah saya? Waktu itu perasaan saya campur aduk. Saya sudah sangat terbiasa hidup bersama ibu. Kini saya juga punya ayah. Tentu saja saya gembira, tetapi saya perlu mengenalnya lebih dulu, kata Marta. En Albert, daar is papa. Ik zei, waar is papa? Ze staan allemaal met groene uniformen. Ja, daar, die wuifde. Ik zei, is dat mijn vader? Ja, met gemengde gevoelens. Ik zei, ik heb altijd met mijn moeder geleefd. En nu heb ik een vader bij. Aan de ene kant was ik blij. Aan de andere kant, ik moest hem leren kennen. Sesudah Belanda dipaksa menyerah dalam Perang Revolusi Kemerdekaan, para tentara KNIL diminta memilih tinggal di Indonesia atau turut dalam demobilisasi ke Belanda. En toen hoorden wij dat wij Indonesië moeten verlaten en naar Nederland gingen. Pada tanggal 12 April 1951, Petrus Akihari bersama 3.000 lebih mantan tentara KNIL dan keluarganya pergi ke Belanda dengan kapal Great Bear.
Martha masih mengingat peristiwa itu, masa-masa yang mengubah gambaran dirinya terhadap ayahnya yang dihormati sebagai tentara dan komandan KNIL, namun diperlakukan sebaliknya di Belanda. Belanda memberhentikan ayahnya sebagai tentara. Dia dan keluarganya ditempatkan di kamp konsentrasi Lunetenhoek. Di sana, para bekas tentara KNIL tak diizinkan bekerja. Ayahnya benar-benar menjadi warga sipil. En toen we van Waterloo-kazerne weg moesten, gingen we de bussen in. En dan zie je al die militairen, eerst trots in een uniform. En elke morgen onder commando van mijn vader in een rij staan. Om een saluut te brengen, laat ik zo zeggen. Nu ineens als burger. Ketika mengingat kembali pengalaman pahit itu, Martha masih meluapkan sisi perasaan dan penderitaannya. Saya merasa tak berdaya saat kecil, dan bahkan memikirkannya sekarang pun membuat saya emosional. Gambarannya selamanya terpatri dalam ingatan saya, kata Martha dengan bibir bergetar. Voor mij als kind, ik voel me verslagen en als ik nu denk, het wekt de emotie gewoon. Dat beeld, dat blijft gewoon. Martha menceritakan kehidupan di kamp Luneten, di mana ayahnya tak diperbolehkan mengambil pekerjaan. Saat itu, ayahnya pergi ke toko untuk belanja benang katun yang bagus. Lalu dia mulai merajut jaring ikan. Ayahnya akan melanjutkan hidup bersama keluarganya sebagai nelayan. Begitu kita bisa kembali ke Ambon, saya nantinya harus bekerja sebagai nelayan biar dapur tetap mengepul, kata Martha. In Lunetenhoek, ja, daar zitten ze. Ze mochten niet werken. Dus wat deed mijn vader? Bij de HEMA speciale dikke garen, katoenen garen kopen. Nou, dat ze dit maar net visnetten te maken. Ik zei, pap, waarom doe je dat? Ja, je moet doorkomen. En ik heb een doel, want als wij straks terug mogen gaan naar Ambon, dan is mijn eerste werk gewoon de zee op om te vissen. Dan hebben we eten. Menurut Martha, ayahnya menginginkan kehidupan anak-anaknya lebih baik dari dirinya. Dia melarang anak-anaknya menjadi tentara. Anak-anaknya diminta belajar agar dapat pekerjaan yang bagus. Lihatlah ke depan, buatlah hidupmu bermakna, kata Martha mengutip pesan ayahnya. Itulah pelajaran yang diajarkan ayah saya. Berhenti merajuk, lakukan saja, kata Martha. Hij was een strenge vader, maar een liefdevolle man. Hij bedoelde het goed met al zijn kinderen. En hij wilde dat wij allemaal meer worden in het leven dan hij het gepresteerd had. Maar voor zijn kinderen heeft hij aangeraden, ga niet het leger in. Ga maar goed leren dat u later een goede baan hebt. Nou, dat was de boodschap van vader. Kijk vooruit, maak iets van je leven. Dat heb ik tenminste van mijn vader geleerd. Niet rouwen, maar doen. Petrus Akihari bertahan hidup di Belanda hingga usia 92 tahun. Sesudah revolusi, lalu pergi ke Belanda. Dia berharap bisa kembali ke tanah air kelahirannya. Namun, Belanda tak memenuhi harapannya. Dia pun menghabiskan waktunya selama 70 tahun lebih tinggal di kamp hingga tutup usia pada tahun 2000.